شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah berjumpa kembali dalam program serial Ramadan Surabaya Mengaji. Dan insya Allah serial Ramadan ini akan tayang setiap hari di layar smartphone Anda. Insya Allah selama bulan Ramadan, insya Allah membahas tema atau topik-topik menarik seputar bulan Ramadan. Dan Alhamdulillah kita kedatangan guru kita yaitu Al-Ustadz Gema Ilhami Hafizahullah Ta'ala. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Terasa ini sudah masuk penghujung Ramadan ini. Nah Ustadz, Masya Allah. Saya Ustadz, separuh Ramadan sudah kita lalui Ustadz. Dan insya Allah sebentar lagi memasuki 10 malam hari terakhir. Iya betul. Dan biasanya ini orang-orang berburu malam Lailatul Qadar Ustadz. Nah kiranya ini kapan Ustadz ya malam Lailatul Qadar terjadi, dan kemudian apa sih ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar ini Ustaz? Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Kalau ditanya kapan waktu yang pasti dari malam Lailatul Qadar, maka di sini banyak pendapat ya. Para ulama ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu terjadi pada setiap malam di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu terjadi tanggal 17. Namun pendapat ini adalah pendapat yang diragukan oleh para ulama. Namun pendapat yang paling kuat berdasarkan dalil dari hadis Nabi SAW bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan dan umumnya terjadi di malam-malam ganjil. Kita nukilkan dari beberapa hadis Nabi SAW, misalkan dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah bersabda, "Taharrau Lailatul Qadari fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, di sini Nabi menyebutkan secara tegas 10 hari terakhir. 10 hari terakhir. Berarti bukan 10 hari pertama, bukan 10 hari kedua. Berarti 10 hari yang terakhir. Nah, Nabi masih menyebutkan secara umum. Dalam hadis yang lain dari riwayat Bukhari juga, Nabi bersabda, "Taharrau Lailatul Qadari fil witri minal asril awakhir min Ramadan." Ini lebih spesifik lagi. Carilah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil. Nah, malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di malam Lailatul, atau di 10 hari terakhir di dari bulan Ramadan. Taib. Jadi sudah menyebutkan ganjil. Berarti yang tadinya yang sifatnya umum 10 sekarang dispesifikan ganjil. Nah, sekarang pertanyaan, ganjil yang mana? Nah, gitu. Masyaallah. Ya, bukan ganjil genap ya. Ganjil yang mana? Nah, dalam hadis yang lain riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Iltamisuha fil ashril awakhir," ya, Lailatul Qadari, "fa in du'ufa ahadukum aw ajaza fala yuglabanna ala sab'il bawaqi." Ini diperhatikan yang ini. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Namun jika ia ditimpa keletihan, maka janganlah ia dikalahkan pada 7 malam yang tersisa. Berarti kalau kita ambil dari hadis ini, 7 malam yang tersisa, berarti kalau 7 malam hitungannya berarti dari malam 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30 kan sudah tidak ada kan? Ya. Berarti 7 malam terakhir. Berarti dari sini kita bisa mengetahui potensi terjadi malam Lailatul Qadar dari tanggal 21 Ramadan itu kemungkinan kecil. Kan tadi sudah diurutkan hadisnya dari sifatnya umum 10 hari. Disebutkan ganjil. Nah, berarti kan potensinya 21, 23, 25, 27, 29. Sekarang disebutkan lagi sama Nabi SAW, kalau kalian letih, sakit, jangan sampai terlewatkan oleh kalian, yaitu 7 hari yang tersisa dari bulan Ramadan. Artinya kalau kita hitung 7 hari, berarti mulai dari malam 23. Berarti 23, berarti potensinya 23, 25, 27, 29. Sisa 4. Taib, kita baca dari yang lain. Ya. Kita baca dari yang lain. Dari hadis Bukhari yang lain. Kata Nabi SAW, carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan pada 9, 7, dan 5 malam yang tersisa. Artinya dari hadis ini diulang lagi, kalau 9 malam yang tersisa berarti masuk ke dalam malam 21. Nah, dari sini para ulama menggabungkan hadis ini. Kapan sih terjadi malam Lailatul Qadar itu? Sepakat para ulama, pendapat yang mereka pilih adalah
potensi terjadi malam Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir, terutama di malam-malam ganjil. Bukan berarti nanti tidak tarawih malam genap juga, ya tidak juga. Ya mereka yang dimudahkan oleh Allah mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah mereka yang mengisi setiap hari di 10 hari terakhir itu dengan mereka melakukan ibadah, yaitu qiyamul lail dalam rangka untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi di situ ada penekanan pada malam-malam ganjilnya. Malam 21, malam 23, malam 25, 27, 29. Ya, dari pendapat ini para ulama itu mengeluarkan lagi statement mereka bahwasanya kebanyakan malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam yang ke-27. Ya, dan ini pendapat yang memang terjadi perselisihan para ulama, tapi banyak pendapat yang menguatkan pendapat ini terkait masalah malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam yang ke-20, yang ke-27. Ala kulli hal, intinya Nabi SAW ingin menganjurkan kita di sini di 10 hari terakhir, terutama di malam-malam ganjil, kita tuh harus semangat di dalam melakukan ibadah kepada Allah. Jangan sampai kita itu menyia-nyiakannya. Kalaupun kita sakit, ya Nabi memberikan sebuah solusi, ya jangan sampai 7 hari yang terakhir yang tersisa dari Ramadan itu hilang dari kita, sehingga kesempatan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu sangat sulit bagi diri kita. Baik, pertanyaan sekarang lagi, Ustaz, gimana cirinya malam Lailatul Qadar? Nah, itu dia. Ya, bagaimana ciri-ciri dan tanda-tandanya kalau tadi malam terjadi malam Lailatul Qadar? Saya bacakan di sini. Ciri-cirinya, yang pertama, udara dan angin sekitar terasa tenang. Masya Allah. Pernah nggak ngerasakan? Pokoknya tenang gitu, nggak seperti biasanya. Masya Allah. Kita tidak ngerti ya intensitas tenangnya itu seperti apa. Yang jelas Nabi menyebutkan udara dan angin yang ada di sekitarnya itu tenang, tidak seperti biasanya. Tidak seperti biasa. Jadi tenangnya itu menyenangkan gitu loh, menjadikan hati merasa nyaman. Tenangnya seperti itu. Ya, kemudian yang kedua, ya, malaikat menurunkan ketenangan sehingga manusia merasakan ketenangan tersebut dan merasakan kelezatan ibadah yang tidak didapatkan pada hari-hari yang lain. Jadi kalau kita ingin tahu tadi malam terjadi malam Lailatul Qadar atau tidak, kita lihat, kita ingat tadi malam saya ibadahnya gimana ya, nyaman atau enggak? Kalau nyaman, tidak seperti biasanya, bisa jadi tadi malam. Ya, bisa jadi tadi malam. Kemudian yang ketiga, manusia dapat melihat malam ini dalam mimpinya sebagaimana terjadi pada sebagian para sahabat. Ini tidak semua, hanya sebagian saja. Hanya sebagian dan orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melihatnya. Kemudian ciri yang terakhir. Nah, ini Didi. Matahari akan terbit pada pagi harinya dalam keadaan jernih, tidak ada sinarnya. Ini bisa digambarkan. Terbit. Jernih, tidak ada sinarnya. Maksudnya tidak ada sinarnya. Sinar yang mau dipancarkan itu tidak menyilaukan. Masya Allah. Ya, jadi ketika kita melihat, kan biasanya kalau kita lihat matahari kan sakit mata. Ini enggak. Ya, jadi enak gitu dipandangnya. Hangat di mata. Ya, suasana berarti kalau kita simpulkan ya, suasananya sejuk, udaranya nyaman, mataharinya tidak panas. Kemudian sinar matahari kalau kita melihatnya tidak menyilaukan kita. Kemudian tadi malamnya kita beribadah dengan penuh ketenangan. Kalau terkumpulkan dalam diri kita hal-hal seperti ini, maka bisa jadi tadi malam kita sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kalau belum, ya misalkan kita berada di malam yang ke-23, berarti bisa jadi di malam berikutnya. Intinya kita tuh harus semangat di dalam kita menggapai malam Lailatul Qadar tersebut. Tentu dengan kita mengisi ibadah kepada Allah. Nabi SAW pernah bersabda, "Man qama Lailatul Qadari imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melakukan sholat malam di malam Lailatul Qadar, Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Bayangkan, ini pahala bagi orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Selain daripada apa yang dijanjikan, dia lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Ala kulli hal, intinya teman-teman sekalian, kita tetap semangat berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini, dan jangan sampai ada waktu yang hilang begitu saja dari kita dari 10 hari terakhir ini. Manfaatkan untuk ibadah kepada Allah. Ya, kalau memang sekiranya kita ingin melakukan ibadah dengan banyak, nggak masalah. Tarawih di awal waktu juga ditambah dengan di akhir waktu. Yang penting intinya jangan witir 2 kali, itu saja. Ya, mau ditambah nggak ada masalah. Ya, kemudian ingin membaca Quran lebih lama lagi dalam rangka supaya sebagai bentuk was-was kita supaya tidak kelewatan malam Lailatul Qadar, itu tidak ada masalah.
Karena Nabi SAW pernah menyebutkan ketika di 10 hari terakhir beliau mengencangkan sabuknya dan membangunkan keluarganya untuk memaksimalkan 10 hari terakhir tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga di dalam bulan Ramadan ini kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar dan kita termasuk orang-orang yang diberkahi oleh Allah untuk bisa meraih malam tersebut yang lebih baik daripada 1000 bulan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, masyaallah, jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum. Alhamdulillah teman-teman, tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Gema bahwasanya kalau kita ingin berburu malam Lailatul Qadar Ustaz ya, kita tidak tebang pilih Ustaz ya. Paling aman itu 10 hari malam terakhir gaspol. Pokoknya di gaspol sudah. Ya, ibarat kata remblong lah. Remblong Ustaz ya. Ya, remblong sudah. Kita maksimalkan ibadah di 10 malam hari terakhir, semoga Allah anugerahi kita semua malam Lailatul Qadar. Mungkin cukup sekian serial Ramadan dalam episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس